Oh, paling kalau curhat sih lebih banyak ngobrolin musik aja sih sama lagu. Aku juga suka curhat sama konten. Iya. Kita juga curhat sama eksis gitu ya. Ini apa sih yang lain nanya ke satu orang semuanya dijawab. Ini pengen tampil mungkin ya karena kan? emang mereka ini kompak sekali. Bukan ya. itu, dan mereka perempuan, jadi mereka harus mengerti sebenarnya apa sebenarnya itu konde. Konde. Yang pasti Iya. juga selamat buat Teguh Zaki sama Fani kalau beneran pacaran ya. Beneran seru, cocok. Cocok kok, cocok. Ya, cocok, mungkin kalau di satu sinetron juga acting juga cocok. Karena mereka beda pemain sinetron, ya kan? Bakat mereka juga gede, ya kan? Bagus. Ya, pemirsa ada lagi nih. Cakep lagi ya. Kategori pertama, kedua sudah. Aduh, udah dong, ini mau ngomong penting nih. Ini penting dari yang tadi ya, oke. Iya, jadi gini, kan pertama, kedua, ketiga udah kita sebutkan. Nah, untuk kategori yang keempat, khusus nih, karena kita sendiri akan memilih siapa selebriti pemenangnya. Karena kategorinya adalah The Most Cooperative Celebrity 2007 versi insert. Jadi kita cari siapa selebriti yang kalau diwawancara tuh paling enak, ya kan? Paling manis, manja, ya kan? Gak nyusahin reporter-reporter kami, ya kan? Kalau reporter kami disusahin, kita juga sebel loh ya. Iya banget, ya udah. Dan sekarang, apalagi nih? ini loh, Ndra, ada kabar nggak sedep mengenai Rachel Maryam. Kenapa? Kabarnya, ntar aja deh, tetap di insert pemirsa. Oke, penasaran nih? Emang ada kabar apa nih? Pemirsa pasti sama penasarannya seperti aku nih. Rachel Maryam, kenapa kabar terbarunya? Kenapa? Jawab dong. Iya. Justru itu, Ndra, ya. Ini malah nggak tanggung-tanggung. Kabarnya Rachel Maryam ini mau cerai dari Ebes suaminya. Nah, benar, makanya kita lihat gosip yang pedes ini, oke? Ebes pedes. Langsung itu, liputan. Bila sempat beredar kabar manajer rumah tangga Rachel Maryam dan Ebes tengah diguncang prahara, Selasa 21 Agustus 2007 kemarin, saat ditemui dalam sebuah acara, Rachel Maryam akhirnya buka suara soal kabar perceraiannya. Aktris film bertubuh mungil ini membantah adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Berita tentang gugatan cerainya pada sang suami Ebes seperti yang selama ini kencang diberitakan di media, menurutnya tak lebih dari isapan jempol semata. Rachel pun begitu mengerti posisinya sebagai public figure yang menjadi sorotan di mana kabar apapun yang menyentuh area privasinya adalah bagian dari resiko pekerjaannya. Aduh, enggak ada tuh gosip-gosip rumah tangga renggang, enggak ada. Dan saya sih konsentrasi sama anak aja ya, gosip nggak saya pikirin. Gosip itu kan namanya juga gosip, itu resiko pekerjaan saya. Bahkan Rachel pun memberikan bukti bahwa dirinya dan Ebes bersama-sama menjaga anak semata wayangnya, Muhammad Saleh Mata Angin yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit Pertamina karena sakit. Rachel dan Ebes pun begitu kompak bergantian menjaga buah hati mereka. Udah tadi udah ke UGD, lagi muntah-muntah dia, lagi sakit. Jadi kami harus langsung segera karena dia membutuhkan ibunya. Waduh, anak kecil lah nggak bisa di ini ya, dia masih 1 tahun segala dimasukin mulut. Rumah sakit ada banyak orang, ada ibuku, ada banyak orang, ada suamiku. Baik-baik aja ternyata ya. Jadi ya udah kita doakan semoga terus baik deh. Tapi semoga lagi cepat sembuh nih. Oh iya lagi sakit ya benar. Mau tahu nggak gimana caranya nih kita mencari berita di insert gitu ya sampai tayang di tengah ruangan Anda itu susah banget loh ternyata. Perjuangannya tinggi pemirsa. Dan ini kami hadirkan khusus untuk Anda ya. Jangan lewatkan. Saat lagi tetap di insert. Jika sebelumnya pemirsa diajak Indra Herlambang untuk melihat bagaimana TNS liputan, kali ini giliran Ersa Mayori yang akan mengajak pemirsa melihat kelanjutan proses di balik layar pembuatan insert. Dan inilah behind the scene insert. Halo pemirsa insert, kalau kemarin Indra udah mengajak Anda melihat bagaimana sih repotnya para reporter insert liputan di lapangan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses selanjutnya, yaitu editing. Editing ini panjang sekali ya, jadi dari mulai time code, voice over, script, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat. Lihat sini, kalau misalnya statement ini akan digunakan, dicatat di 13, 36 gitu ya? Iya. Oke, supaya nggak ribet nantinya. Masuk ke
editing di Avid harus dikat-kat dulu. Jadi milih-milih gambar dulu, lalu masuk ke editing, lalu serahkan ke editor biar editor buat fitnya lebih cepat lagi. Berarti sekarang habis timecode, proses selanjutnya adalah script, ya kan? Nah, kalau mau tahu gimana caranya script insert ini dibuat, langsung aja ikutin saya. Yuk, kita ke lantai 6. Pemirsa, kalau tadi kita udah kelas melakukan timecode, sekarang kita masuk ke proses berikutnya, yaitu membuat script. Nah, kalau pemirsa mungkin script insert kadang-kadang lucu banget, atau kadang-kadang pedes banget. Nah, ini dia tersangkanya. Nih, cerita dong nih prosesnya bikin script gimana? Biasa sih, nelfon. Nah, ini mukanya madep sini dong. Biasanya ada yang nelfon-nelfon, tanya dapat apa di lapangan, terus kita catat di buku nih kayak gini. Oke, ya udah kalau gitu kita mau masuk ke proses selanjutnya, yaitu editing. Tuh kan, sexy, alias voice over. Ini lagi ada yang PO kan ya? Halo. Mau? Boleh? Yuk. Sementara itu, Kupe, ladies sementara itu, Priscilla juga meratapi dan menceritakan dengan kita secara jelas kembali. Benarkah? Pemirsa, inilah investigasi. Susah ya, Bu? Ternyata tidak gampang loh pemirsa bisa menekan bikin ada suaranya. Salut. Oke, selamat bekerja lagi ya, Dok. Deadline kan? Nah, oke, setelah proses seperti dilalui, ibaratnya ini masih setengah matang. Masih harus matang sampai akhirnya bisa disajikan. Nah, kita masuk ke proses pematangannya, alias proses editing. Oke, pemirsa, setelah menjalani sekian banyak proses yang tadi cukup ngejelimet, akhirnya materi udah siap dan di print di sini ya, Riza ya? Mana sih? Kayak gitu ya, Bu ya? Ini jadi di print. Jadi Kemudian? materi dari Avid tadi itu dikirim ke sini, di print ke kaset. Jadi VTR itu di-pull di tempat ini. Semua VTR yang ada di tempat editing. Jadi maksudnya dari sini udah langsung siap tayang gitu kan ya? Iya, ini langsung siap tayang di Studio 5. Berarti ini ruangan yang cukup complicated dan ruangan yang cukup penting. Iya. Berarti ceritanya, berarti, loh, kok gue ditinggal? Ini pada sibuknya orang-orang pemirsa. Tapi dimaklumin deh, karena emang kalau udah mau on air, persiapannya itu memang cukup bikin heboh dan bikin panik. Karena apa? Kita mau mengejar waktu supaya tidak terlambat, supaya pemirsa juga bisa menyaksikan on time jam 11 oke? Nah, kalau pemirsa mau tahu gimana hebohnya persiapan menuju on air, besok hari akan mengajar kita melalui berbagai macam proses sampai akhirnya on air ya. Yang jelas saksikan terus behind the scene insert, oke? Saya Elsa Mayori, Trans TV Jakarta. Wah, Seru banget. Besok ada kelanjutannya lagi. Itu tadi yang akan meliput masalah seperti apa persiapan menjelang on air. Iya tahu. Ya nggak apa-apa, nanti aja kita lihat deh. Yang pasti ada kategori terakhir nih yang akan tampil nanti di ulang tahun insert keempat, yaitu apa yang menjadi gosip terhot di tahun 2007 dan pantas mendapatkan gelar sebagai Top Hottest Gossip 2007. Wah, baca jawabannya. Pilih. Yang mana? @transtv.co.id ya. Dan pemenangnya akan kami umumkan pada tayangan insert hari Jumat tanggal 24 Agustus 2007. Pastikan terus saksikan insert Buat Gosip kan di jam 11 siang, tentunya dengan berita terhangat seputar kehidupan selebriti di tanah air, hanya di Trans TV, Milik kita bersama.